أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara dan saudariku yang semoga kita mendapatkan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat yang dilakukan oleh seseorang ketika berada di tanggal 10 Zulhijjah adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini disebut juga dengan tawaf ziarah, disebut dengan juga tawaf haji. Nah, ini tawaf merupakan salah satu rukun ya. Merupakan salah satu rukun haji. Tawaf ini dilakukan setelah wukuf di Arafah. Ingat, urutannya itu harus setelah wukuf dulu di Arafah. Tidak boleh tawaf ifadah dikerjakan sebelum wukuf di Arafah. Baik. Yang perlu diperhatikan waktu utama dikerjakan tawaf ifadah ini. Nah, waktu utamanya ya di tanggal 10 Zulhijjah tadi. Di tanggal 10 Zulhijjah di siang hari. Di siang harinya. Nah, adapun batasan terakhir tidak ada batas kata para ulama. Kapan saja tawaf ifadah ini bisa dilakukan. Asalkan dia tidak dilakukan sebelum mengerjakan wukuf di Arafah. Nah, waktunya adalah di tanggal 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai kapan saja dia tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada akhir pengerjaan tawaf ifadah ini. Nah, bagaimana jika dikerjakan di malam hari? Di tanggal 10-nya itu, tapi di malam hari. Tidak mengapa kata para ulama. Bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit, dia menyegerakan pelaksanaan tawaf ifadah ini. Jadi dia mendahului tawaf ifadah daripada pelemparan jamrah, dia mendahului tawaf ifadah ini dari menyembelih hadyu, maka ini adalah perkara yang sangat luas, tidak masalah. Apalagi orang yang sakit misalnya, orang yang lemah, kalau dia mengerjakan tawaf ifadah ini bersama kaum muslimin di tanggal 10, di siang hari, di tanggal 10 Zulhijjah itu pasti akan berdesak-desakan, macet. Dan akan menyulitkan bagi orang yang sakit atau bagi orang yang lemah. Maka dia boleh mengerjakan tawaf ifadah itu di tengah malam. Di tengah malam, biasanya kaum muslimin mabit di Musdalifah tadi. Baik. Berikutnya adalah yang perlu diperhatikan, orang yang telah melakukan tahallul awal, mencukur rambut. Nah, setelah melempar dan mencukur rambut ini sudah dianggap tahallul awal. Dia melempar jamarah, kemudian setelah itu dia hadyu atau lalu kemudian mencukur rambut, maka sudah diperbolehkan untuk tawaf dengan memakai baju biasa. Jadi tawaf ifadah itu sudah boleh dilakukan dengan baju biasa karena dia sudah tahallul. Jadi sudah jamratul ula, sudah melempar jamrah, kemudian menyembelih hadyu, tahallul. Nah, kemudian dia sudah bebas. Yang tadinya haram sudah dibolehkan lagi, kecuali jima. Kecuali berhubungan badan dengan istri, itu masih diharamkan. Nah, kalau dia melakukan tawaf ifadah ini dengan menggunakan pakaian biasa, tidak lagi dengan pakai selendang ihram, tidak lagi menggunakan kain ihram, tidak masalah karena sudah melakukan tahallul awal. Baik, sementara itu mereka yang belum tahallul awal atau di Musdalifah harus tetap tawaf dengan menggunakan kain ihram. Kalau belum tahallul awal ini, belum mengerjakan tadi pelemparan jamarah, hadyu, kemudian memotong pendek rambut atau memotong sampai gundul rambut, maka dia harus mengerjakan tawaf ifadah ini dengan memakai pakaian ihram. Tapi kalau sudah tahallul awal, maka dia boleh mengerjakan tawaf ifadah ini dengan pakaian biasa. Baik. Berikutnya, dalam tawaf ifadah ini perlu diperhatikan, dalam tawaf ifadah tidak disyariatkan ramal dan ittiba. Jadi tidak lagi ada syariat ramal lari-lari kecil atau
ittiba itu menampakkan lengan sebelah kanan. Karena keduanya ini hanya disyariatkan dalam tawaf kudum atau tawaf umrah. Ini hanya syariat bagi tawaf kudum atau tawaf umrah saja. Adapun tawaf haji ifadah ini tidak disyariatkan. Tata cara tawaf ifadah sama, tidak ada bedanya dengan tata cara tawaf-tawaf yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian setelah tawaf, seseorang disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, cari tempat yang bisa kita mengerjakan sholat 2 rakaat itu selama itu adalah area Masjidil Haram. Lalu setelah selesai tawaf ifadah ini kita kerjakan, kita melanjutkan pada tahapan yang kelima yaitu sa'i dari Safa ke Marwah. Dan pembahasan sa'i dari Safa ke Marwah ini Anda, wahai saudara dan saudariku, bisa merujuk atau melihat kembali pembahasan yang telah kita bahas pada ibadah umroh. Pada ibadah umroh yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana tata cara ibadah sa'i ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.